Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Mareta. Saya akan menjelaskan mengenai sasaran dari penyuluhan dan pengabdian masyarakat beserta cara pendekatannya. Nah, jadi sebelum kita turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan, kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Yang paling utama itu adalah menganalisa situasi pada masyarakat yang nantinya akan kita berikan penyuluhan. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus menentukan khalayak sasarannya. Apakah nantinya sasaran yang akan kita tuju ini kepada perorangan, komunitas, atau perkelompok maupun pengorganisasian. Setelah kita sudah tahu bagaimana kondisi dari masyarakat ini, baru kita bisa tahu pendekatan seperti apa yang harus kita gunakan untuk dilakukan penyuluhan. Lalu yang kedua itu adalah menentukan bidang permasalahan. Nah, itu ada secara komprehensif dan secara terbatas. Secara komprehensif ini di sini berarti kita membahas atau menganalisis masalah secara umum, dan di sini berarti kita banyak melakukan pembahasan karena kita membahas hampir keseluruhan permasalahan yang ada di suatu masyarakat itu. Sedangkan yang kedua secara terbatas berarti kita hanya membahas satu atau dua fokus permasalahan aja. Jadi kita tidak membahas semuanya. Selanjutnya, yang kedua itu adalah aspek sasaran penyuluhan. Jadi di penyuluhan ini kita juga memiliki beberapa aspek ya. Yang pertama itu adalah secara pendidikan, keterampilan, dan sikap sasaran. Nah, jadi di sini penyuluh ini harus benar-benar tahu sebagian besar dari orang yang akan kita lakukan penyuluhan nantinya itu dari tingkatan mana. Apakah dia itu kebanyakan anak SD, SMP, SMA, ataupun orang dewasa, ibu-ibu, lansia, maupun sebagainya. Lalu yang kedua adalah sosial budaya. Nah, jadi sosial budaya ini termasuk hal yang sensitif dan sangat penting untuk dipelajari ya, karena Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman budaya yang mana nanti ketika kita melakukan penyuluhan di setiap daerah itu pasti memiliki keragaman yang berbeda-beda, seperti norma-normanya, kebiasaan, status kepemimpinannya itu tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan di berbagai macam daerah. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu, baru deh kita bisa menentukan pendekatan seperti apa yang kita lakukan untuk melakukan penyuluhan nantinya. Lalu yang terakhir adalah banyaknya sasaran. Jadi banyaknya sasaran di sini tuh maksudnya ketika kita ingin melakukan pendekatan kepada mereka, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ketika kita melakukan penyuluhan nanti mereka itu sifatnya per individual atau berkomunitas atau berkumpul. Nah, sasaran itu berarti gini, gimana cara kita mendekatkan diri kepada mereka agar informasi yang kita sampaikan sama mereka itu nyampe gitu. Jadi misalnya kita ngomong sama anak SD yang suka jajan sembarangan mungkin, sehingga menyebabkan adik-adik yang SD di sana itu banyak yang mengalami sakit perut di sana. Jadi otomatis penyuluhan yang harus kita lakukan kepada mereka itu kita harus melakukan pendekatan dulu kepada mereka. Kita tanya dulu, adik tahu nggak apa itu makanan yang sehat, makanan yang higienis itu seperti apa, jajanan-jajanan yang sehat itu seperti apa, makanan 4 sehat 5 sempurna itu seperti apa. Berhubung mereka itu kisaran masih 6-12 tahun, jadi tentu mereka masih belum terlalu banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu kesehatan. Jadi di sini tugas penyuluh lah untuk memberitahu kepada mereka secara garis besar makanan sehat itu seperti apa agar mereka bisa menjaga kesehatan mereka sejak dini. Lalu misalnya kita bicara dengan anak SMP. Anak SMP di sini berarti sudah termasuk ke jenjang remaja ya. Jadi kita sudah mulai pelan-pelan membahas mengenai apa itu kenakalan remaja, apa itu perbuatan menyimpang yang tidak boleh dilakukan sama mereka gitu, yang nantinya akan membahayakan kehidupan mereka, membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan otomatis membahayakan masa depan mereka. Jadi di sini kita benar-benar harus melakukan pendekatan dulu sama mereka agar informasi yang kita berikan itu benar-benar nyampe sama mereka dan diterima dengan senang hati oleh mereka. Lalu misalnya kita menyampaikan informasi kepada anak SMA. Nah, di SMA ini mungkin karena umur mereka juga sudah cukup memadai, kita sudah bisa memberikan pelajaran tentang narkoba, nafza atau jasa terlarang lainnya, rokok, bagaimana bahayanya semua bahan-bahan itu yang nantinya akan membahayakan masa depan mereka. Jadi pelan-pelan kita bisa melakukan penyuluhan kepada mereka dengan mendekatkan dulu dan membuka pikiran mereka dahulu seperti apa yang harus mereka lakukan agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Misalnya juga kita ingin melakukan penyuluhan kepada lansia. Nah, jadi
orang yang sudah lanjut usia ini mungkin memiliki kesensitifan yang lebih rentan karena mungkin faktor usia juga. Jadi kita mungkin harus lebih beretika dan lebih pelan-pelan lagi dalam melakukan penyuluhan kepada mereka, karena tidak semua orang akan dapat dengan mudah menerima apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kita harus memberitahu mereka tuh secara pelan, secara perlahan, lembut, dan tidak menggunakan nada yang tinggi kepada mereka. Seperti kita misalnya ingin memberitahu kepada mereka bahwa ibu jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi, karena umur seseorang yang sudah lansia itu mungkin sudah rentan. Jadi kita harus memberikan pemahaman dengan mereka dan pengertian dengan mereka bahwa mereka itu memiliki kesensitifan yang lebih tinggi dibanding usia yang mungkin masih muda. Jadi kita harus bisa membedakan antara anak SD, SMP, SMA, orang lansia, dan sebagainya. Begitu juga dengan ketika kita memberikan penyuluhan kepada anak yang mungkin tinggal di daerah pesisir. Mereka itu tentu memiliki banyak perbedaan dengan anak yang tinggal di kota ya. Karena orang yang tinggal di perkotaan itu mungkin lebih memiliki ilmu pengetahuan yang cukup banyak dan cukup memadai, sedangkan orang yang tinggal di daerah pedesaan ataupun pesisir, mereka tentunya memiliki keterlambatan tersendiri. Jadi di sini kita harus memberitahukan kepada mereka informasi secara perlahan, karena mereka mungkin memiliki daya tangkap yang sedikit lebih lambat dibandingkan anak yang tinggal di kota. Jadi kita harus pelan-pelan memberitahu sama mereka bagaimana agar mereka itu harus memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik, bagaimana mereka itu harus makan 4 sehat 5 sempurna, makan makanan yang sehat. Dan begitu juga ketika kita memberikan penyuluhan kepada ibu yang sedang mempunyai anak yang masih di bawah 6 bulan, jangan mengkonsumsi susu formula dulu gitu. Jadi pokoknya kita harus menyesuaikan lah, intinya kita harus menyesuaikan. Lalu kepada anak yang tinggal di daerah pesisir juga kita bisa memberitahu bahwa stunting itu apa sebenarnya, kekurangan gizi itu apa. Jadi kita pelan-pelan bisa menerapkan dan kita bisa menarik mereka ke dalam dunia kita dengan cara tidak memaksa mereka. Nah, jadi kita harus bisa mempengaruhi mereka tanpa memaksa mereka. Nah, misalnya kita ingin mengambil topik untuk penyuluhan secara online seperti jauhi rokok dan narkoba. Mungkin kita bisa membuat poster yang nantinya kita akan melakukan live streaming atau siaran langsung di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan yang lainnya yang nantinya akan bisa diakses oleh siapapun yang ingin melihatnya dan siapapun bisa mengulangnya kembali jika berkenan. Atau kita mengambil topik tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat melalui short movie atau film pendek yang nantinya kita akan membuat film yang berhubungan dengan hidup bersih dan sehat. Seperti apa hidup bersih itu, hidup sehat itu seperti apa. Jadi film yang kita sampaikan dapat oleh mereka, informasi yang ingin kita siratkan di film itu juga nyampai sama mereka. Jadi sebenarnya penyuluhan secara online ini lebih bervariasi dan mungkin lebih menyenangkan bagi siapapun yang ingin menontonnya dan bisa mengulangnya kembali. Nah, jadi setelah kita sudah mengetahui latar belakang sasaran yang akan kita tuju, barulah kita masuk ke pendekatan. Jika pendekatan yang kita lakukan itu tepat dan tepat sasaran kepada mereka, tentunya mereka juga akan menerima dengan sangat baik. Kita menyampaikan materi dengan baik, mereka juga dapat menerimanya dengan baik. Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis pendekatan dalam pengabdian masyarakat. Yang pertama itu adalah pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini sebenarnya sama dengan pendekatan individu. Jadi kita hanya mengumpulkan satu atau beberapa orang yang mungkin berpengaruh kepada masyarakat, seperti tokoh masyarakat. Itu seperti kepala dusun, seperti kepala tokoh adat, atau pokoknya yang berhubungan dengan masyarakat yang mana masyarakat itu percaya penuh sama mereka gitu. Jadi nantinya ketika kita memberikan penyuluhan kepada satu orang atau beberapa orang itu, mereka lah yang nantinya akan melanjutkan penyuluhan yang kita berikan tadi kepada masyarakat yang lain. Jadi di sini kita hanya menyampaikan kepada beberapa orang. Jadi satu penyuluh, satu orang yang akan dihadapinya. Nah, tapi di sini sebenarnya bagus, cuman memiliki beberapa kelemahan. Bagusnya itu karena apa? Karena kita detail, kita fokus kepada satu orang untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Jadi kita hanya face to face sama mereka untuk melakukan dan penyampaian materi. Jadi nantinya mereka yang akan menyampaikannya lagi. Tetapi kelemahannya adalah jika kita ingin melakukan program yang membutuhkan waktu yang cepat, yang hasilnya cepat, mungkin pendekatan ini tidak cocok. Karena apa? Karena kan jumlah penyuluh itu tidak sama dengan banyaknya masyarakat yang ada. Jadi tidak mungkin satu penyuluh untuk satu orang. Jadi mungkin
pendekatan ini kurang efektif jika ingin dilakukan untuk program yang ingin membutuhkan waktu yang cepat. Nah, contoh dari pendekatan mikro atau pendekatan individu ini dapat dilakukan dengan cara kunjungan ke rumah warga atau tokoh masyarakat, surat menyurat secara perorangan, melalui telepon, melalui belajar perorangan, dan sebagainya yang berhubungan dengan individu saja. Nah, pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan meso atau pendekatan secara berkelompok. Beda sama yang tadi itu kan per individu, yang ini per kelompok. Jadi di sini tuh lebih efisien karena apa? Karena kita bisa melakukan penyuluhan kepada banyak orang, dan di sini tuh bisa tukeran pendapat, bisa saling sharing pengalaman antara kita penyuluh dengan masyarakat, sehingga kita bisa sama-sama bertukar pendapat atau bertukar pengalaman dan sebagainya. Jadi di sini lebih terbuka, dan di sini bisa memang lebih interaksi kita sama masyarakat itu lebih dekat. Nah, contoh dari pendekatan ini tuh seperti pertemuan di rumah, di balai desa, di saung, atau yang berhubungan dengan dimana bisa tempatnya itu kita lakukan sama-sama biar kita bisa diskusi lebih nyaman. Jadi di sini tuh lebih efektif karena emang kita bisa lebih dekat sama mereka, lebih interaksi, lebih intens sama mereka. Selanjutnya pendekatan yang ketiga. Pendekatan ketiga ini yaitu adalah pendekatan makro. Pendekatan makro ini sebenarnya sama meso tadi, hampir sama. Cuman bedanya di pendekatan makro ini orang yang mendengar kepenyuluhan kita itu lebih banyak daripada meso tadi. Pokoknya dia benar-benar sangat banyak sehingga cakupannya memang lebih luas daripada pendekatan meso tadi. Jadi di sini tuh sebenarnya ada bagus, cuman kekurangannya adalah pendekatan makro ini hanya menimbulkan kesadaran kepada masyarakat dan hanya ingin mengetahui sesuatu yang mungkin mereka belum tahu, tapi tujuan dari penyuluhan itu tidak benar-benar dilaksanakan sama mereka. Jadi cuman mengisi ketidaktahuan mereka, cuman sekedar pengen tahu aja tapi nggak dilakuin gitu. Jadi kelemahan dari pendekatan ini tuh mungkin itu. Dan contoh dari pendekatan ini itu adalah seperti penyebaran melalui leaflet, brosur, handbook atau sebagainya, penyiaran melalui radio, televisi, melakukan rapat maupun siaran yang dilakukan di pedesaan seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah pendekatan kesejahteraan. Jadi pendekatan kesejahteraan ini lebih fokus di mana kita itu memberikan bantuan kepada mereka, khususnya untuk orang yang terkena bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, kekeringan yang berkepanjangan, serta bencana alam lainnya yang memang membutuhkan kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Lalu yang kelima adalah pendekatan pembangunan, di mana para penyuluh ini nanti kita memberikan informasi atau materi kepada mereka mengenai permasalahan sosial yang ada. Nantinya akan mereka terapkan sendiri. Ilmu yang sudah kita berikan tadi itu akan mereka apain itu tergantung dari keswadayaan dan kemandirian dari mereka masing-masing, berdasarkan kemampuan dari yang mereka punya. Jadi kita memberikan materi, terus mereka yang ngembangin sendiri. Lalu selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir itu adalah pendekatan pemberdayaan. Jadi di sini itu mungkin lebih banyak membutuhkan waktu, karena di sini kita akan membentuk suatu kelompok atau kita akan membentuk suatu komunitas. Nantinya akan kita berikan pembelajaran sama mereka dan kita ikut langsung dengan mereka bagaimana kita menerapkan ilmu yang sudah diberikan tadi, lalu kita laksanakan bersama-sama. Berbeda dengan yang pendekatan pembangunan tadi, karena itu hanya menggunakan kemandirian mereka masing-masing, sedangkan yang pendekatan ini kita juga ikut dengan mereka untuk melepaskan diri mereka tuh dari keterbelakangan sosial, dari keterpurukan, dari ketinggalan yang lain yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Nah, jadi dari beberapa pendekatan yang sudah dijelaskan tadi itu bukan berarti kita bisa memilih mana yang mau kita pakai untuk melakukan penyuluhan, tetapi bagaimana kita mengadaptasikan pendekatan yang kita lakukan ini kepada sasaran yang akan kita tuju. Jadi kita bukan mencari mana yang lebih baik pendekatannya, tetapi mana yang cocok dengan tujuan yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat itu. Jadi sebenarnya berhasil atau enggaknya penyuluhan yang kita berikan kepada masyarakat itu sebenarnya indikatornya itu adalah karena sasaran dan pendekatan yang digunakan dalam melakukan penyuluhan. Kalau misalnya sasarannya udah benar dan pendekatannya sudah dilakukan dengan baik, pasti penyuluhan itu akan berhasil dan akan diterapkan oleh masyarakat. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.